sebelum mulai pelajaran saya absen dulu. Atas nama Adinda Zada. Atas nama Aisyah Chandra hadir. Atas nama Aldino. Atas nama Wanda. Atas nama Ananda Madani. Ada. Atas nama Aulia Baby hadir. Atas nama Bagas Saputra hadir. Atas nama Belvi hadir. Atas nama Cynthia hadir. Oh ya, Cinta. Atas nama Dea Naila Chandra hadir. Atas nama Faisal hadir. Atas nama Febrian Kemal hadir. Atas nama Fiona hadir. Atas nama Ismatul Maulawiyah hadir. Atas nama Krishna Ditya hadir. Atas nama Laisa Dian hadir. Atas nama Linda hadir. Atas nama Maulidia hadir. Atas nama Adib Radio hadir. Atas nama Fatih Budi hadir. Atas nama Nabila Muhammad hadir. Atas nama Nadia Sufa hadir. Atas nama Nafisa Naila hadir. Atas nama Nur Arifah Eka hadir. Atas nama Putri Zia hadir. Atas nama Rafanda hadir. Atas nama Rahmat Sunan hadir. Atas nama Reva hadir. Atas nama Ridho Irawan hadir. Atas nama Robi hadir. Atas nama Sofiatul Hasana hadir. Atas nama Tania Resti hadir. Atas nama Teresia hadir. Atas nama Vanessa Azhara hadir. Atas nama Zahwa Aulia. Alhamdulillah. Berarti ini yang tidak hadir satu Adinda Zada. Sakit ya? Nah, pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas materi tentang pengertian dan jenis bencana. Tapi sebelum itu, sebelum memasuki materi, izinkan saya dulu bertanya kepada di sini peserta di sini. Dulu sebelum materi mitigasi itu apa? Nah, dinamika. Nah, adanya dinamika penduduk ini kalau overpopulasi pasti menimbulkan bencana. Salah satunya bencana yaitu kemiskinan kayak gitu-gitu, banyaknya pengangguran dan lain-lain. Apabila tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Nah, di sini juga pada materi kali ini kita akan membahas mengenai bencana alam, non alam dan bencana sosial. Sebelum itu, saya minta tolong bisa ditampilkan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan jenis bencana. Next. Nah, sebutkan satu kata jika Anda mendengar kata bencana. Apa? Allah Akbar. Apa? Berlindung. Terus ada lagi. Heboh. Terus. Mitigasi. Apa? Alam. Apa? Lari terbirit-birit. Lari terbirit-birit alam. Ada lagi. Oh, gupo. Nah, next bisa di next. Jadi apa bencana itu? Ada yang tahu? Bencana. Angkat tangan yang mau angkat tangan. Apa? Dari kata-kata yang dirangkai tadi bisa dirangkai. Fenomena yang membuat takut. Ada lagi? Ya? Fenomena yang merugikan makhluk. Fenomena yang merugikan makhluk. Rusaknya sebagian fenomena yang merugikan. Banyak korban. Nah, oke. Dari pengertian-pengertian yang disebutkan tadi itu
sudah mendekati atau sudah benar. Jadi bisa di next. Jadi bencana sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan atau faktor non alam, dan juga bisa disebabkan karena faktor manusia atau juga bisa disebut faktor sosial, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi pada dasarnya adanya bencana ini nantinya akan menyebabkan korban mengalami trauma, sehingga diperlukan penanganan terlebih lagi untuk para korban, sehingga supaya hingga kelak pada menjelang dewasanya nanti tidak berlarut-larut dalam kesedihan yang menimpanya selama terkena bencana tersebut. Bisa di next. Nah, jenis-jenis bencana, kita masuk ke jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana ini ada 3, ada bencana alam, ada non alam, dan ada bencana sosial. Dan pada pertemuan kali ini kita akan ulas semua, bahas semua mengenai 3 jenis bencana di sini. Next. Yang pertama mengenai bencana alam. Next. Bencana alam yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Yang mana gempa bumi ini bisa disebut sebagai fenomena alam atau bencana yang karena tenaga endogen dari dalam bumi atau permukaan bumi. Gempa terdiri atas gempa tektonik dan gempa vulkanik. Jadi gempa tektonik ini adalah gempa yang mendasari adanya pergeseran lempeng pada dasar bumi atau pada lempeng-lempeng di dunia. Nanti akan saya jelaskan peta yang mengenai lempeng-lempeng di dunia. Terus kalau gempa vulkanik itu gempa yang diakibatkan karena adanya gunung berapi. Next. Nah, jadi ini peta persebaran lempeng di dunia. Nah, Indonesia berada di sini. Indonesia dikelilingi oleh lempeng benua terbesar. Ada 3. Ada lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik ini masuk di sana, dan lempeng Eurasia. Jadi beberapa lempeng besar ini yang mempengaruhi adanya Indonesia terjadi daerah yang rawan gempa atau juga menyebabkan banyaknya gunung api ya karena ini. Terus lempeng Filipina ini termasuk lempeng kecil sehingga tidak masuk ke jajaran yang lempeng besar-besar yang sangat berpengaruh banget terhadap bencana alam yang ada di Indonesia, terutama bencana gempa dan gunung berapi. Next. Nah, selanjutnya tsunami. Tsunami adalah gelombang ombak air laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi yang sangat kuat. Nah, gempa bumi yang tadi sebelumnya kita bahas itu dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Apabila tsunami terjadi di daerah laut, itu akan mengakibatkan air yang mengalami surut kemudian naik lagi dan menjadi tsunami, ombak tsunami yang begitu besar dan menghantam daerah pantai atau pesisir pantai. Nah, itu sangat merugikan kalau tsunami. Salah satunya contoh di tsunami Aceh dan tsunami Jepang yang pernah melanda pada tahun sebelum-sebelumnya. Next. Nah, berikutnya ada bencana alam gunung meletus. Gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Erupsi merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Gunung meletus tentu disertai beberapa komponen lainnya atau material seperti lava, lahar, dan awan panas. Nah, di sini saya jelaskan sedikit apa sih bedanya magma, lava, dan lahar. Magma itu adalah cairan atau batuan yang meleleh di dasar permukaan bumi atau di dalam permukaan bumi. Tapi kalau lava adalah cairan atau ya magma itu sendiri sudah merangkak keluar hingga di permukaan bumi, itu namanya lava. Dan kalau lahar, lava yang sudah tercampur oleh material-material di permukaan bumi, itu bedanya. Bisa di next. Dan banjir, sekarang masuk ke banjir. Di daerah Jember ini sering terjadi rawan banjir, terutama di daerah Panti maupun Rambibuji. Nah, pengertian banjir sendiri, banjir adalah peristiwa atau keadaan terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat
Banjir terdiri atas banjir bandang, banjir kiriman, banjir rob. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba, yang mana banjir ini tuh diakibatkan karena curah hujan yang tinggi dan terjadi pada waktu yang singkat. Ini banjir bandang. Terus kemudian banjir kiriman. Nah, banjir kiriman ini salah satu contohnya itu seperti di daerah Rambi. Daerah Rambi ini merupakan tempat pertemuan sungai Dinoyo dan Bedadung, yang mana jika hujan yang terjadi pada dua sungai tersebut akan mengalami peluapan di daerah Rambi Puji. Nah, itu namanya banjir kiriman, yang mana daerah Rambi Puji ini tempatnya pertemuan dua sungai besar itu tadi. Terus banjir rob. Banjir rob ini adalah banjir yang terjadi di daerah pantai, yang mana banjir ini dapat disebabkan oleh adanya melelehnya es di kutub. Itu salah satunya penyebab banjir rob. Next. Selanjutnya kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Nah, kekeringan ini termasuk salah satu bencana yang dapat dikatakan bencana yang cukup merugikan masyarakat luas. Kenapa? Karena adanya kekeringan ini sumber kehidupan tidak ada atau akan merasa mati. Terus banyak masyarakat yang membutuhkan air itu kesulitan sehingga merasa kehausan. Nah, itu kan sebagai sumber kehidupan juga. Terus mata pencarian kayak petani, nah itu akan merasa kehilangan mata pencariannya. Oleh sebab itu kekeringan ini sangat, menurut saya itu sangat mendasari bahwa bencana alam yang kekeringan ini merupakan bencana yang merugikan masyarakat luas gitu. Kalau gunung berapi biasanya memberikan ada dampak positifnya. Kalau gunung Merapi meletus itu memberikan lahan yang subur. Nah, kalau kekeringan ini itu yang harus diantisipasi. Salah satunya dengan menghemat air gitu. Bisa di next. Nah, berikutnya tanah longsor. Tanah longsor ini adalah suatu pelepasan tanah atau perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Jadi tanah longsor ini sering kita jumpai di daerah dataran tinggi yang memiliki kemiringan lereng yang curam. Seperti contohnya di daerah Panti lagi. Nah, di daerah Panti di sana itu memiliki kemiringan lereng yang sangat curam, terlebih lagi di bawah kaki Gunung Argopuro. Nah, salah satu mitigasinya itu melakukan sosialisasi kepada warga yang bermukim di daerah sana supaya menjauh, kalau bisa itu jangan membangun rumah di daerah lereng yang curam karena berbahaya. Terus juga menerapkan sistem terasiring. Terus juga harus membangun plengsengan atau penahan longsor itu, tembok penahan longsor. Nah, dan longsor ini tidak hanya satu, tapi ada 6 contohnya, ada 6 tipenya, 6 jenis. Bisa di next. Nah, yang pertama ada longsor translasi atau longsor menggelincir. Seperti di gambar ini, longsor translasi itu pelepasan tanah pada bidang datar dengan cara menggelincir, atau tanahnya itu udah tanah-tanah yang udah tidak padat lagi sehingga mengalami penurunan pada daerah tersebut pada bidang datar. Terus longsor rotasi. Longsor rotasi ini pelepasan tanah dengan cara memutar atau melingkar gini, kayak dikeruk gitu intinya. Nah, ini kayak di gambar ini. Terus ada pergerakan blok. Nah, longsor pergerakan blok ini sebenarnya sama kayak translasi, tapi bedanya kalau blok ini terjun bebasnya atau pelepasan tanahnya itu benar-benar dalam bentuk utuh dalam blok. Nah, kalau translasi sudah pecah. Nah, itu bedanya. Bisa di next. Nah, berikutnya ada longsor runtuhan batu. Ini sering dijumpai di daerah laut. Karena apa? Adanya batu yang jatuh karena terkikis ombak air laut. Terus ada longsor rayapan tanah. Jadi longsor rayapan tanah ini terjadi di daerah yang mana tanahnya ini berada di bidang miring, dan pergerakan tanahnya ini kayak merayap atau berjalan secara lambat turun ke daerah dataran rendah atau ke bawah. Dan berikutnya ada longsor aliran bahan rombakan. Jadi ini longsor yang adanya pengangkutan material-material di daerah dataran tinggi dibawa ke bawah, sehingga dibawanya oleh apa?
oleh air atau kecepatan air yang berada di atas kemudian membawa material-material membawa ke dataran rendah sehingga menyebabkan terjadinya longsor. Ini namanya longsor aliran bahan rombakan. Bisa di next. Dan selanjutnya yaitu ada bencana alam kebakaran hutan dan lahan. Menurut BNPB, kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan ketika hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan lingkungan. Jadi kebakaran ini juga dapat mempengaruhi kerugian ekonomis dan lingkungan. Ekonomisnya apa? Nah, kayak yang mungkin kayak perusahaan sawit ya, punya lahan sawit berhektar-hektar terus mengalami kebakaran, kan rugi gitu, kasihan. Terlebih juga kayak yang hutan-hutan produksi gitu yang miliknya misal dimiliki oleh seseorang mengalami kebakaran, nah itu mengalami kerugian ekonomis, salah satunya seperti itu. Jadi next. Nah selanjutnya angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat bergerak lingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40 sampai 50 km per jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu yang singkat. Nah ini sempat melanda di daerah Ajung kalau nggak salah di Jember. Nah angin puting beliung ini biasanya ditandai pada malam hari itu daerahnya ditandai dengan suasana yang gerah atau sumuk gitu ya. Terus pagi tiba-tiba ada awan yang mendung pekat. Nah itu tanda-tandanya ada angin puting beliung. Dan angin puting beliung ini biasanya disebabkan adanya awan cumulonimbus. Dan terjadi dan identik biasanya terjadi ketika musim hujan. Next. Nah sebelum masuk ke bencana non alam ada yang mau ditanyakan? Nah ini. Terutama di daerah Rambi dan Pati. Nah tapi Pak, Pati itu kan merupakan dataran tinggi ya. Kenapa kok bisa di sana tuh sering terjadi banjir? Bukannya air itu kan mengalir dari hulu ke hilir kan? Nah berarti kan Pati itu di atas. Jadi kenapa kok bisa banjir padahal kan dia di atas? Oh iya, paham. Jadi saya jawab langsung. Jadi ini pertanyaannya ya unik ya. Mengapa di daerah Panti yang notabene-nya atau dikenal daerah dataran tinggi? Nah, Panti ini dulunya itu adalah kawasan hutan lindung yang mana daerah tersebut banyak resapan airnya. Kemudian dialihfungsikan menjadi daerah perkebunan dan juga hutan produksi. Yang mana adanya perkebunan ini mengakibatkan akar pohon kayak contoh kopi. Akar pohon kopi ini tidak sekuat pohon yang gede gitu ya. Jadi kalau terjadinya banjir itu ya gampang itu, air gampang mengalir di daerah atas gitu. Jadi kekuatan akar dari kopi ini sendiri itu nggak bisa meresapkan sebagus kayak pohon yang gede gitu. Jadi pasti ada air yang tersisa di daerah permukaan. Air itu akan mengalir ke bawah. Terus juga adanya hutan produksi yang mengakibatkan adanya sasaran atau target terjadinya penebangan di daerah Panti. Nah, itu sehingga daerah Panti itu karena itu adanya pengalihan lahan itu sering terjadi banjir di daerah sana. Ya? Ya. Nah, sekarang masuk ke bencana non alam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup? Oke. Lanjut ke bencana non alam. Bisa di next. Jadi bencana non alam ini ada salah satu contohnya yaitu kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi ini artinya salah satu bencana non alam dikarenakan kejadian bencana yang terjadi karena kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Nah, salah satu contohnya dari kegagalan teknologi sendiri ini bisa di next. Nah, betul, lumpur lapindo. Lumpur lapindo ini termasuk salah satu bencana kegagalan teknologi. Kenapa? Karena adanya kesalahan dalam prosedur pengeboran. Nah, itu mengakibatkan lumpur yang berada di bawah permukaan bumi ini mengalami kenaikan karena adanya kesalahan dalam pengeboran. Hingga saat ini lumpur lapindo ini masih aktif atau masih meluap-luap lumpurnya. Seperti itu. Bisa di next. Nah, selanjutnya kegagalan modernisasi. Menurut
Ningrat, kegagalan modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Namun kegagalan modernisasi ini, misalnya contohnya itu pertanian tanpa industrialisasi. Nah, misal pertanian kalian menjadi petani tapi tidak diimbangi dengan promosi ke pabrik-pabrik atau dikemas secara industri gitu ya. Nah, nantinya kita akan kesulitan mempromosikan atau mendistribusikan beras-beras gitu. Nah, adanya hal tersebut kalau tidak diimbangi maka adanya kesenjangan. Nah, kalau kesenjangan sudah muncul antara pertanian dan industrialisasi itu akan menyebabkan kemiskinan. Kenapa? Petani-petani itu tadi akan merasa ya dirinya beras-beras yang sudah dipanen itu akan disimpan kembali, yang menyebabkan kemiskinan dan tidak terdistribusi secara merata gitu. Nah, seperti itu. Bisa di next. Nah, selanjutnya epidemi atau wabah penyakit. Epidemi atau wabah penyakit ini adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Salah satunya itu kemarin sempat dialami virus COVID-19. Nah, itu salah satunya masuk di sini bencana non alam. Karena apa? Yang mengakibatkan berjatuhan korban yang banyak itu bukan karena alamnya, tapi karena kesehatan, penularan penyakit karena itu. Nah, bisa di next. Nah, sekarang masuk ke bencana sosial. Next. Ini kurang lebihnya kayak bencana non alam, tapi ini lebih ke kehidupan masyarakatnya atau secara sosialnya. Nah, kerusuhan dan konflik sosial ini salah satunya bencana sosial. Kerusuhan dan konflik sosial. Konflik sosial merupakan pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Biasanya ini sering terjadi di daerah-daerah yang mungkin lagi mengalami konflik. Nah, itu adanya perbedaan pendapat, perbedaan suku. Nah, itu adanya hal yang intoleransi. Itu menyebabkan kerusuhan dan konflik sosial. Bisa di next. Selanjutnya ada aksi teror. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Nah, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas yang dapat menimbulkan korban bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Nah, ini terorisme itu dulu sempat masuk ke daerah Indonesia kayak ISIS kayak gitu-gitu. Nah, ini makanya masuk ke daerah ke bencana sosial. Kenapa? Karena di sini menimbulkan suasana teror atau rasa takut pada masyarakatnya. Nah, kalau bencana alam itu kan biasanya ada yang secara tiba-tiba ya, jadi tidak bisa diprediksi. Nah, kalau aksi teror ini biasanya dari manusianya sudah merancangkan sedemikian rupa untuk membuat daerah atau orang beberapa masyarakat luas itu merasa terancam seperti itu. Nah, bisa di next. Terima kasih. Nah, iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, langsung ke LKPD. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Bapak. Ya, lanjut ke LKPD sekarang. Nah, untuk LKPD-nya ini dibagi menjadi 4 kelompok besar. Jadi saya bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan untuk soalnya ada 4 soal. 4 soal dan nanti hasilnya dipresentasikan di depan. Salah satu kelompok saja yang presentasi nanti. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Dan jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ya. Sudah? Sudah semua? Sudah? Sudah. Ya. Mungkin ada yang mau
satu kelompok presentasi ke depan. Oke, bawa sini. Ya, siapa perwakilan? Ayo. Ya. 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 Di apa sebutkan namanya? Aku Nes mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil pekerjaan dari kelompok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teresia Masarodi Putri Afrikan, absen 33, Ananda Madani absen 5, Aisyah Chandra absen 2, Putri Tia absen 25, Fiona Amnestia absen 13, Delvin Rusaker absen 8, Kemal Febrian absen 12, Bagas Saputra absen 7, dan Faisal Abdel absen 11. Jadi pertanyaan yang pertama, wabah penyakit termasuk ke dalam bencana non alam. Tetapi mengapa adanya wabah penyakit juga dapat menyebabkan bencana sosial? Jawabannya adalah adanya wabah penyakit menyebabkan banyak pabrik melakukan pemutusan kerja atau PHK besar-besaran karena target penjualan tidak sesuai atau mengalami kemerosotan sehingga banyak karyawan yang menganggur dan dapat menyebabkan kriminalitas meningkat di mana-mana sehingga dapat menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat luas. Selain itu, adanya PHK menyebabkan demo yang tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kerusuhan hingga merusak fasilitas. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan magma, lava, dan lahar. Magma adalah batuan yang meleleh dan masih berada di bawah permukaan bumi atau tersimpan di dalam kerak bumi. Sedangkan lava adalah magma yang telah mencapai permukaan bumi dan mengalir keluar dari gunung berapi akibat aktivitas vulkanik. Sementara itu, lahar adalah lava yang mengalir di permukaan bumi dan sudah tercampur oleh material lain. Pertanyaan nomor 3. Jalur Bumitir dikenal sebagai jalur yang penuh pepohonan, sehingga bagi pengendara yang melewati maupun warga yang bertempat tinggal di sekitar daerah tersebut merasa sejuk dan asri. Tetapi, mengapa jalur Bumitir dianggap daerah rawan longsor, padahal di jalur tersebut banyak pepohonan atau tanaman yang mana itu dianggap mampu mencegah terjadinya tanah longsor? Hal yang menyebabkan daerah Bumitir terjadi longsor tentu karena kecuraman lereng. Namun di sisi lain adanya alih fungsi lahan yang awalnya banyaknya tanaman pepohonan besar dialihkan menjadi tanaman budidaya seperti tanaman kopi. Tanaman kopi memiliki akar yang tidak terlalu kuat untuk menahan tanah yang sudah lapuk dan juga akar kopi tidak dapat merembeskan air hujan ke tanah lebih dalam lagi. Pertanyaan yang nomor 4. Kabupaten Jember adalah salah satu daerah yang sempat atau pernah dilanda bencana kekeringan. Solusi apa yang Anda tawarkan dalam mencegah atau antisipasi terjadinya bencana kekeringan? Jawabannya adalah solusi yang dapat ditawarkan yaitu menggalakkan program panen air hujan dengan cara menampung air hujan menggunakan tandon air atau bak selama musim penghujan untuk mempersiapkan persediaan cadangan air ketika musim kemarau panjang melanda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sudah mewakili jawaban dari 4 pertanyaan itu tadi. Nah, kurang lebihnya jawabannya ya hampir-hampir mirip semua. Karena apa? Emang terlebih lagi yang di soal terakhir itu mengenai kekeringan di Jember. Nah, itu di Jember sendiri itu pernah dilanda kekeringan beberapa waktu lalu di daerah Lebak. Nah, hal yang harus dilakukan salah satunya ya mengantisipasi apapun nanti bencananya itu kan kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya. Jadi kita hanya bisa mencegah dan mengantisipasinya atau waspada, intinya seperti itu. Salah satunya itu tadi, benar ini solusinya. Kayak melakukan panen air. Jadi dari jauh-jauh hari sudah dilakukan penghematan air atau menabung air untuk memasuki musim kemarau yang panjang. Nah, seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup? Oke. Karena kalau sudah cukup, akan saya akhiri. Sebelum saya akhiri, mungkin
saya ingin tanya sesuatu. Dari seluruh kegiatan pembelajaran ini, kira-kira kesulitan memahami materi atau ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Ada yang lain? Apa? Jelas, alhamdulillah. Nah, jadi di rumah jangan lupa dipelajari kembali materi ini. Siapa tahu nanti keluar di ujian akhir semester. Dan untuk materi berikutnya itu kita akan membahas mengenai dampaknya dan mengenai persebarannya nanti. Dan begitu juga di rumah jangan lupa dipelajari persiapan untuk ujian kalian akhir semester. Semoga nilai kalian bagus semua. Dan mungkin kata-kata dari saya untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Bencana itu membawa duka, tetapi bagi korban itu memang janganlah kita terlalu dalam kesedihan supaya tidak trauma. Dan bagi kita yang tidak mengalami bencana, haruslah kita memberikan kebahagiaan bagi orang, memberikan energi positif supaya apa, mereka ikut bahagia, supaya tidak terlalu dalam kesedihan. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah tutur kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kan tadi diawali dengan tidak berdoa. Nah, sekarang diakhiri dengan berdoa, dipimpin oleh ketua kelasnya atau perwakilan yang mewakili. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian dan antusiasnya di pembelajaran pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.